Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Malam ini saya akan membawakan materi tentang implementasi design thinking dalam problem solving. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul implementasi design thinking dalam problem solving. Design thinking merupakan pendekatan yang kreatif, iteratif, dan berpusat pada manusia. Oke, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang untuk Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul implementasi design thinking dalam problem solving. Design thinking merupakan pendekatan yang kreatif, iteratif, dan berpusat pada manusia untuk menghasilkan solusi yang relevan terhadap permasalahan nyata. Teman-teman semuanya, materi ini penting karena saat ini banyak permasalahan yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara lama yang hanya fokus pada analisis data dan solusi cepat tanpa mempertimbangkan pengalaman pengguna. Melalui presentasi ini saya akan menjelaskan apa saja yang ada dalam design thinking, alasan kenapa kita membutuhkan design thinking, dan konsep karakter utamanya apa, kemudian tahap-tahapnya, terus teknik pendukung, serta contoh penerapannya melalui studi kasus. Oke, kenapa sih kita membutuhkan design thinking? Mengapa kita membutuhkan design thinking? Pertama, di sini kita lihat karena dunia yang terus berubah, lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini berkembang sangat cepat dan saling berkaitan satu sama lain. Masalah yang muncul seringkali kompleks, tidak linear, dan penuh ketidakpastian. Jika disesuaikan dengan pendekatan konvensional, hasilnya tidak maksimal dan tidak optimal. Yang kedua, kelemahan metode konvensional. Pendekatannya sangat kuno, pendekatannya itu sangat lama, biasanya terlalu fokus pada logika, angka, dan solusi instan. Akibatnya apa? Akibatnya kebutuhan dan pengalaman pengguna sering terabaikan. Padahal dalam banyak kasus solusi gagal bukan karena teknologinya yang buruk, tetapi karena tidak sesuai dengan kebutuhan manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani aspek rasional dan empati, dan design thinking hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Itu untuk urgensinya. Selanjutnya, nah kita masuk apa sih design thinking? Setelah kita barusan memahami apa urgensinya, kita masuk ke pengertian design thinking. Design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia, atau disebut juga human-centered approach. Artinya apa? Artinya pengguna bukan sekedar objek, tetapi menjadi subjek utama dalam proses pencarian solusi. Fokus utama design thinking apa saja? Yaitu meliputi kebutuhan pengguna,
pengalaman pengguna, serta konteks sosial dan lingkungan pengguna. Metode ini juga menekankan konsep thinking by doing. Apa itu? Yaitu belajar melalui praktek langsung dengan mencoba, menguji, dan memperbaiki solusi secara bertahap. Kita bisa mendapatkan solusi yang benar-benar relevan dan aplikatif. Design thinking tidak hanya digunakan dalam desain produk, tetapi juga dalam bisnis, pelayanan publik, pendidikan, dan manajemen organisasi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya? Ada? Oke. Disimpan dulu ya pertanyaannya. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Karakter utama design thinking di sini ada 4. Yang pertama adalah berpusat pada manusia. Ya, memang semua keputusan dan solusi didasarkan pada pemahaman terhadap pengguna. Yang kedua, kolaboratif. Kolaboratif adalah lebih ke proses ini melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang berbeda, sehingga solusi yang dihasilkan lebih perspektif. Yang ketiga, optimisme. Optimisme ini, pendekatan ini percaya bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi jika digali dengan cara yang tepat. Yang keempat, eksperimental, yaitu solusi yang tidak harus sempurna di awal, tetapi diuji dan disempurnakan melalui proses iterasi. Ya, dari keempat karakter-karakter ini membuat design thinking fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Oke, jelas ya di sini ya. Jadi ada 4 karakter utama design thinking. Yang pertama berpusat pada manusia, yang kedua itu kolaboratif, yang ketiga optimis, dan yang keempat itu eksperimental. Oke, ya karakter-karakter ini yang membuat design thinking itu fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Kita masuk ke slide selanjutnya, 5 tahapan design thinking. Nah, ini design thinking ini terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama ini ada empathize. Apa itu? Memahami pengguna secara mendalam melalui observasi dan interaksi. Tahap ini bertujuan untuk memahami pengguna secara mendalam melalui observasi dan interaksi langsung. Yang kedua, define. Define merumuskan masalah inti yang ditemukan dari tahap empati. Nah, tahap ini merumuskan masalah inti berdasarkan hasil empati, ya, bukan asumsi. Kemudian selanjutnya ideate. Ideate ini menghasilkan ide-ide solusi sebanyak mungkin, seringkali melalui brainstorming. Tapi ini menghasilkan berbagai ide solusi tanpa takut salah. Selanjutnya ada prototype. Prototype membuat versi awal solusi yang murah dan berskala kecil, tapi bisa untuk diuji ya. Tahap ini membuat versi awal solusi yang sederhana, murah, dan mudah diuji. Kemudian selanjutnya tes. Tes menguji prototipe dengan pengguna untuk mendapatkan masukan dan memperbaiki solusi. Tahap menguji prototipe kepada pengguna untuk mendapatkan masukan. Ya. Kelima ini bersifat iteratif. Artinya apa?
Artinya bisa diulang sampai solusi benar-benar sesuai kebutuhan. Oke, langsung saja ke slide selanjutnya. Teknik apa nih? Teknik analisis dan idealis. Teknik 5WHY. Ini menggali akar penyebab masalah dengan bertanya mengapa berulang kali agar tidak terjebak pada gejala permukaan. Teknik 5W ini juga digunakan untuk menggali akar masalah, penyebabnya apa gitu. Dengan bertanya mengapa secara berulang, kita dapat memahami penyebab berdasarkan suatu masalah, bukan hanya gejalanya. Teknik ini sangat penting agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat sementara. Selain 5Y, terdapat beberapa teknik pendukung, misalkan brainwriting, itu peserta menulis ide secara mandiri untuk meminimalkan dominasi individu dan tekanan sosial. Kemudian ada mind mapping, mengorganisasi dan mengaitkan ide secara visual dan menemukan sebuah solusi. Selanjutnya ini storyboard memvisualisasikan solusi dalam alur cerita pengalaman pengguna. Ya, teknik-teknik ini sangat efektif ya. Ini membuat proses ideasi lebih terstruktur dan tentu saja efektif. Nah, ini kita masuk ke studi kasus yang pertama. Studi kasus 1 itu layanan jalan tol. Masalah utamanya itu kapasitas rest area tidak mencukupi, kemacetan di ruas jalan, dan antrean panjang di gerbang tol. Solusi yang diusulkan adalah pengembangan aplikasi layanan terpadu informasi real time. Ya, solusi yang diusulkan adalah aplikasi layanan terpadu dan juga bisa juga sistem pembayarannya near sentuh. Hasilnya prototipenya diuji untuk menilai kemudahan dan kenyamanan interaksi pengguna. Slide yang selanjutnya ini ada studi kasus tentang sektor kuliner UMKM. Akar masalahnya adalah penurunan penjualan bukan karena harga, melainkan pengalaman pelanggan yang kurang nyaman, waktu tunggu yang lama, dan membingungkan. Solusi yang diberikan adalah desain ulang menu dengan visual yang lebih komunikatif. Sistem pesanan di awal itu bisa via WhatsApp ya. Hasilnya waktu tunggu berkurang, pelanggan lebih cepat, dan interaksi menjadi lebih personal. Oke. Jadi kesimpulannya adalah design thinking memastikan solusi yang dihasilkan memiliki nilai nyata bagi pengguna. Dalam pola pikir, design thinking sangat penting untuk membentuk pola pikir yang tidak hanya berorientasi solusi, tapi fokus pada pemahaman masalah secara mendalam. Dalam nilai nyata, ini memastikan solusi yang dihasilkan memiliki dampak dan nilai nyata bagi pengguna. Oke. Saya akan mencari kesimpulan lain. Oke. Ya, kalau ada yang bertanya silakan.
Design thinking. Mungkin tadi kurang jelas ya di studi kasus yang bagian jalan tol. Oke. Di kasus jalan tol ini kita bisa melihat efektivitas dalam dua skala berbeda pada organisasi besar seperti layanan jalan tol. Design thinking ini juga membantu merancang sistem pembayaran tertentu dan aplikasi informasi real time berdasarkan keluhan nyata pengguna. Sedangkan pada kasus kedua di sektor UMKM, pendekatannya lebih sederhana namun berdampak. Masalahnya penurunannya penjual kan. Yang awalnya dianggap karena harga, ternyata berakar pada pengalaman pelanggan yang kurang nyaman. Solusinya tadi desain ulang dalam menu dan sistem pre-order sederhana saja ya via WhatsApp yang terbukti bisa mengurangi waktu tunggu. Oke, cukup saja mungkin sebagai kesimpulan akhir, design thinking ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru mencari solusi sebelum kita benar-benar memahami masalahnya. Dengan empati, kreativitas yang terstruktur, dan kemauan untuk bereksperimen, kita dapat memastikan bahwa solusi yang kita hasilkan benar-benar relevan bagi manusia. Oke, terima kasih semuanya. Halo, dadah. Udah selesai.